Welcome to our channel. Bukan hal aneh kalau sosok Raja Salman begitu dekat dengan umat Islam dari berbagai bangsa dan negara di dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Kita kayaknya masih ingat betul bagaimana antusiasme rakyat Indonesia saat Raja Arab Saudi ke-7 ini mengunjungi negeri ini pada Maret 2017 lalu. Meski sosoknya begitu dekat dengan umat Islam, terkhusus di Indonesia, pertanyaannya kemudian adalah, seberapa dekat sih kita mengenal beliau? Nah, Data Fakta akan mengulas khusus untuk kamu terkait sosok raja yang disebut-sebut sangat dermawan ini. Simak dan tonton sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan awal. Bernama lengkap Salman bin Abdul Aziz As-Saud. Ia lahir di kota Riyadh, Arab Saudi pada 31 Desember 1935 atau saat ini telah berusia 84 tahun. Saat ini ia adalah Raja Arab Saudi ke-7, penjaga dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah, serta pemimpin Wangsa atau Bani As-Saud. Wangsa yang saat ini memerintah di Kerajaan Arab Saudi sejak negara tersebut berdiri pada tahun 1932. Melansir laman Ensiklopedia Britannica, dirinya diangkat menjadi raja sejak 23 Januari 2015 setelah kematian saudara tirinya Abdullah bin Abdul Aziz As-Saud atau Raja Abdullah yang telah memerintah Arab Saudi sejak tahun 2005. Raja Salman merupakan salah satu dari 7 putra Raja Ibnu Saud, raja pertama Arab Saudi yang lahir dari salah satu istrinya, Hafsah binti Ahmad Al-Sudairi. Bersama saudaranya, dirinya sering disebut sebagai 7 Sudairi. Salman kecil dibesarkan di Murabba Palace, Riyadh, sekaligus dididik di sekolah pangeran yang didirikan ayahnya, di mana ia mempelajari ilmu agama dan sains modern. Masuk pemerintahan di usia 19 tahun. Menariknya, karakter dan sikap pemimpin Raja Salman tumbuh cukup cepat. Ya, diketahui pada tahun 1954, saat usianya baru menginjak 19 tahun, ia sudah masuk di pemerintahan usai ditunjuk sebagai wakil gubernur Provinsi Riyadh. Ia kemudian menjabat sebagai gubernur dari tahun 1955 hingga tahun 1960. 3 tahun berselang, dirinya kembali diangkat menjadi gubernur pada tahun 1963 hingga tahun 2011 atau selama 48 tahun. Nah, selama menjadi gubernur, dirinya mengawasi perkembangan ibu kota dari kota sederhana yang populasinya kurang dari 100.000 menjadi kota metropolitan yang dihuni menjadi lebih dari 5 juta jiwa. Di bawah pemerintahannya, Riyadh dikenal sebagai kota makmur, banyak mengundang wisatawan, investor, dan sekaligus kota perdagangan. Karena pencapaiannya itu, namanya pun disebut-sebut sebagai salah satu calon putra mahkota Kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 2011, dirinya diangkat menjadi Menteri Pertahanan menggantikan saudaranya Sultan bin Abdul Aziz As-Saud yang meninggal di tahun itu. Setahun berselang, tepatnya pada tahun 2012, ia resmi terpilih sebagai putra mahkota usai kematian saudaranya sekaligus putra mahkota Nayef bin Abdul Aziz As-Saud. Tak pandang bulu. Penting diketahui, setelah ia naik tahta di tahun 2015, Raja Salman dikenal sebagai pemimpin yang disiplin sekaligus tegas, terutama soal hukum syariah meski terhadap anggota keluarga kerajaan sekalipun. Dikutip laman islampost.com, salah satu kasus yang paling diingat adalah hukuman mati terhadap keponakannya sendiri, Pangeran Turki bin Saud Al-Khabir, karena menembak mati seorang pemuda Arab Saudi pada tahun 2016 lalu. Sontak, keputusan tersebut membuat rakyat terkejut sekaligus kagum terhadap sosok raja satu ini. Soalnya ya, selama ini pandangan barat terhadap anggota kerajaan adalah orang-orang kaya dan tidak tersentuh oleh hukum. Sejak kenaikan tahta 2015 silam, pandangan itu mulai bergeser dan menandai era reformasi dalam tubuh kerajaan. Raja Salman pernah mengatakan seperti ini, "Tidak ada perbedaan hukum dalam syariah Islam untuk pangeran dan yang lain. Keadilan bagi semua rakyat Arab Saudi." Tajir melintir.
Kalau kalian pernah menyimak ulasan data fakta soal pemimpin terkaya di dunia, tentu kamu semua pastinya tahu fakta satu ini. Ya, keluarganya yakni As-Saud termasuk dalam deretan keluarga terkaya di dunia. Bukan hal aneh sih, secara kan dinasti As-Saud ini yang memerintah Arab Saudi yang juga berstatus sebagai negara minyak. Bukan rahasia umum lagi, mayoritas kekayaannya bersumber dari pendapatan minyak dari perusahaan Aramco, perusahaan yang disebut-sebut paling menguntungkan di dunia. Kalau kita cek laman liputan6.com, di situ terungkap kalau jumlah kekayaan keluarga ini mencapai 100 miliar US dollar atau setara dengan 1.418 triliun rupiah. Sementara Raja Salman sendiri yang juga selaku pemimpin keluarga As-Saud menurut data Celebrity Net Worth memiliki kekayaan bersih senilai 20 miliar US dollar atau setara dengan 280 triliun rupiah. Dermawan. Meski hidup dalam gelimangan harta, faktanya Raja Salman juga tidak lupa perannya sebagai seorang pemimpin rakyat. Selain didapuk sebagai raja, dia juga berstatus sebagai direktur salah satu lembaga amal terkemuka di dunia, King Abdul Aziz Foundation for Research Center. Raja Salman diketahui sering memberikan donasi kepada umat muslim di seluruh dunia yang didera kesulitan ekonomi seperti di Somalia, Sudan, Bangladesh, Afghanistan, hingga Bosnia-Herzegovina. Kedermawanan Raja Salman dalam bentuk sedekah pun jumlahnya tidak main-main. Dilansir laman Arab News, selama kepemimpinannya, Kerajaan Arab Saudi telah menyumbang sebanyak 115 miliar US dollar atau kalau dalam kurs rupiah mencapai 1.687 triliun rupiah untuk 90 negara di dunia. Dan secara pribadi, dirinya pernah membagi-bagikan dinar sekitar 20,7 miliar US dollar kepada warganya setelah pelantikan. Isu sakit dan penyerahan singgasana. Beberapa bulan kebelakangan, publik internasional dibuat cemas tatkala Raja Salman dikabarkan tengah terbaring sakit. Kabar tersebut ramai diberitakan media Timur Tengah pada Senin 20 Juli 2020. Salah satunya seperti yang dilaporkan Al Jazeera. Dikatakan kalau sang raja dirawat di rumah sakit King Faisal yang terletak di ibu kota Riyadh. Menurut laporan Badan Pers Saudi, pemimpin yang sekarang berusia 84 tahun ini menderita peradangan kantong empedu atau kolesistitis. Berita ini sontak mengundang sejumlah spekulasi tentang kondisi Raja Salman, bahkan semakin membaik atau sebaliknya. Pasalnya di tengah kabar tersebut, isu terkait perebutan tahta penerus kerajaan Arab Saudi juga kini tengah memanas. Konflik tersebut melibatkan putra mahkota saat ini, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS, dengan putra mahkota sebelumnya, Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz As-Saud. Lalu bagaimana dengan kondisi Raja Salman saat ini? Bersamaan ketika skrip ini ditulis, tepatnya pada Rabu 22 Juli 2020, kondisi sang raja dilaporkan membaik. Dilansir Reuters, ia bahkan sudah bisa memimpin rapat kabinet secara virtual dari rumah sakit. Meski begitu, isu internal terkait tahta kekuasaan kerajaan Arab Saudi masih bergulir. Mari kita doakan yang terbaik untuk keluarga, penjaga sekaligus pelayan dua kota suci, Mekah dan Madinah ini. Itulah tadi ulasan singkat dan sedikit kabar terbaru Raja Salman, penguasa kerajaan Arab Saudi. Bagaimana menurutmu?